apa namanya, sertifikasi resmi program dari Kemenparekraf seperti itu ya. Oleh karena itu, hari ini kita sudah kedatangan pembicara yang tentu tidak bisa diragukan lagi. Oh ya, saya lupa mengucapkan selamat datang terutama untuk Pak Yoke selaku Kaprodi Administrasi Bisnis dan juga dosen-dosen yang lain yang mungkin sudah hadir, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah mau hadir di sini untuk bisa mendapat ilmu yang baru ya. Dan juga seperti saya bilang tadi, pihak dari Kampung Rajut, selamat datang semuanya. Nah, sebelum saya mulai tentunya tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Dr. Nyoman Gede Dewa Rucika, APAR, MM, CHE. Saya mencari tadi singkatan CHE itu adalah Certified Hospitality Educator. Jadi udah pasti lah, udah tahu banget tentang hospitality. Karena selain itu juga beliau adalah seorang hotelier, istilahnya orang yang berkecimpung di dalam dunia hotel yang sudah berpengalaman selama kurang lebih 30 tahun ya, di dalam leadership hospitality industry, terus juga punya pengalaman yang internasional, major international chain. Bahkan masih aktif di hospitality industry dengan memberikan jasa konsultansi untuk banyak hotel di Bali, termasuk yang juga owning company-nya dari Hilton Bali. Beliau juga adalah seorang founder dan commissioner dari R3 Hospitality, dan tentunya beliau juga banyak mengajar juga ya, edukasi seperti itu, menjadi dosen-dosen di beberapa program magister, termasuk juga di kita sendiri, di Universitas Parahyangan dan juga Politeknik Turisme di Bali. Dan oleh karena itu, mungkin supaya tidak lama lagi menunggu, tapi nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin mempersilakan semua yang ingin bertanya, silakan untuk bisa mengetik di chat ya, biar nanti saya bisa bacakan, untuk bisa ditanyakan kepada Bapak Rucika. Oleh karena itu, saya persembahkan waktu dan juga layarnya pada Pak Rucika. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Albert, mohon izin, Pak Yoke, Pak Kaprodi, mohon izin, teman-teman dosen di Unpar, mohon izin, dan salam kenal untuk para pelaku pariwisata di Kampung Rajut. Saya senang sekali diundang oleh Pak Albert gitu ya, karena pariwisata ini kan darahnya. Saya orang Bali Pak, jadi kalau ngomongin pariwisata itu adalah sesuatu yang lahiran memang pariwisata aja begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan bisa saling bertukar informasi dengan teman-teman di Kampung Rajut gitu ya. Salam kenal juga dengan adik-adik mahasiswa. Mungkin nanti kalau nyambung ke magister bisa ketemu lagi di situ gitu ya. Tapi keluarga besar Universitas Parahyangan sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, keluarga besarnya. Jadi terima kasih banyak sudah melibatkan saya dalam program ini ya. Nah, seperti diperkenalkan Pak Albert tadi, saya adalah konsultan bisnis gitu ya. Jadi dalam konteks CHSE ini, saya akan berusaha membedah dari sisi pelaku pariwisata, dan kebetulan saya juga sebagai auditor CHSE gitu ya. Jadi saya bukan orang kementerian yang tahu persis aturannya, kenapa dibikin begitu dan lain sebagainya, mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi biarpun bajunya ini baju Kementerian Pariwisata karena saya di Poltekpar, tapi saya bukan orang Kementerian Pariwisata. Saya cuma pelaku bisnis yang kebetulan pernah mengaudit CHSE sebagai auditor, dan saya ada beberapa perusahaan yang diaudit CHSE karena di Bali, Indonesia juga khususnya juga sedang digalakkan. Jadi ada beberapa hotel yang saya manage yang juga sudah diaudit. Nah, ngomongin CHSE, kan tentunya ada manfaat gitu ya. Jadi kalau kita secara umum, CHSE ini kan bukan barang baru sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi CHSE, cleanliness, health, safety, dan environment sustainability adalah sesuatu yang sudah termaktub di beberapa izin lainnya. Jadi kalau kita di hotel, destinasi wisata, itu setiap kita cari izin pun sudah ada itu sebenarnya gitu ya. Terkhusus di dunia kuliner. Jadi kalau kita di HACCP atau sering disebut HACCP itu, nah itu adalah CHSE yang sudah
dari zaman dahulu memang sudah terintegrasi. Nah, kenapa di situasi pandemik ini menjadi hal yang didengung-dengungkan lagi? Karena si CHSE ini perlu dimodifikasi begitu kira-kira. Yang dulu yang namanya clean itu adalah dengan teknik membersihkan sesuatu, kalau sekarang clean itu supaya si virus jenis tertentu bisa ditangani dengan tertentu gitu ya. Kalau dulu yang namanya social distancing itu kan nggak ada gitu ya, kita salaman asal kita cuci tangan dari dulu ada, tapi sekarang nggak lagi. Nah, penyesuaian itulah yang nongol lagi di CHSE sehingga lembaga-lembaga yang sudah tersertified pun, saya kebetulan sebagai konsultan di Hilton. Dari Hilton sudah jauh lebih lengkap daripada CHSE, tapi tetap kita harus sesuaikan gitu. Karena di pandemic virus ini ada banyak hal yang perlu disesuaikan, baik dari tata caranya, kelengkapannya, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira secara umum mengenai CHSE. Nah, saya pribadi sebagai auditor dan sebagai pelaku pariwisata, dalam kontekstual CHSE ini saya selalu menyentuh dua hal gitu, Bapak-Bapak. Jadi CHSE sebagai guardian kita, sebagai memang hal yang harus kita lakukan di situasi pandemik ini, tapi yang sering membuat orang tertarik itu CHSE ini juga sebagai bahan marketing gitu. Jadi dia tidak hanya sebagai pelindung supaya employee, kemudian customer happy atau safe gitu, tapi juga dia sebagai bahan marketing. Nah, ini biasanya yang membuat teman-teman di pelaku pariwisata, mudah-mudahan nanti teman-teman di Kampung Rajut juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi CHSE ini gitu ya. Jadi saya mau mulai share screen, mohon izin ya Pak Albert ya. Jadi saya mau cerita sedikit di Bali kayak apa sih gitu, nanti mungkin bisa ada relevansinya dengan Kampung Rajut ya. Mohon izin untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat dengan baik. Saya full screen-kan dulu. Ya. Oh, maaf, dari atas dulu ya. Nah, ini dia. Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Jadi CHSE. Jadi semua di-encourage untuk ikut. Nah, di Bali, saya cerita sedikit. Pada saat pandemik ini, kalau ngomongin pemasaran ya, kita di stakeholder pariwisata, saya pernah melakukan FGD. Apa sih yang bisa membuat tamu cepat balik gitu kira-kira? Sekarang ini kan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, sudah mulai border dibuka, kuarantin tidak ada perlu lagi. Beberapa flight sudah penuh, jadi ada Jetstar 300 orang datang dari Australia, Garuda dari Narita, Singapore Airlines sudah mulai datang. Nah, kita berpikir nih, kira-kira dibanding destinasi lain gitu, apa yang orang pikirkan supaya bisa menjadi pembeda, kan begitu kira-kira ya. Nah, kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, yang melibatkan Triple Helix. Saya invite Kepala Dinas Pariwisata, kemudian dari akademisi, kemudian dari industri, Direktur Eksekutif PHRI, dan perwakilan dari pasar-pasar yang mewakili segmentasi geografis di Bali gitu. Jadi mungkin berbedanya antara kota besar dengan resort seperti di Bali adalah banyaknya perwakilan pasar offline seperti ini, Pak ya. Jadi ada American market dan lain sebagainya. Nah, dalam diskusi itu, singkat cerita, yang kita diskusikan adalah apa sih yang menjadi pembeda atau yang bisa menjadi pull faktor begitu kira-kira ya. Jadi apa yang bisa membuat orang-orang ke Bali instead of ke Thailand yang sudah buka. Malaysia juga besok 1 April sudah buka gitu ya. Nah, dari FGD itu singkat cerita yang ditemukan inilah dia gitu ya. Nah, jadi pada saat musim sepi ini gitu, yang bisa dan harus kita lakukan adalah mengkombinasikan bauran pemasaran dengan 3 poin penting. Salah satunya adalah protokol kesehatan gitu ya. Jadi yang tengah ini adalah bauran pemasaran, yang bawah ini adalah 3 hal yang menurut kita prioritas, makanya kemarin pakai AHP dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan meninjau dari segi akademisnya, saya akan mengupas kenapa protokol kesehatan itu sangat penting di mana-mana gitu. Jadi dari, bukan pendapat saya ya, ini katanya orang-orang yang ikut dalam FGD, kemudian dari artikel yang kita baca,
Kalau protokol kesehatan tidak siap, jangan bermimpi orang akan datang, kan begitu kira-kira. Nah, dalam konteks itu, kembali, protokol kesehatan di Indonesia, CHSE ini adalah hal yang selalu kita dengungkan, gitu. Jadi bagaimana caranya agar si bauran pemasaran ini dilengkapi dengan CHSE. Orang-orang akan menjadi convinced, yakin dia kalau datang ke Indonesia, ke Bali khususnya, oh, saya bakal aman, saya nggak bakal tertular penyakit, orang sudah layak atau melek terhadap protokol kesehatan. Begitulah kira-kira. Nah, apa implementasinya? Ini yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau konsep 7P dari bauran pemasaran, produk gitu, semua tangible, intangible disesuaikan dengan protokol kesehatan. Orang baru datang, kalau hotel ini ya, di depan harus ada orang yang jaga, harus ada QR code untuk peduli lindungi, cuci tangan, termogan dan lain sebagainya. Compulsory, harus ada kayak begitu gitu ya. Yang intangible, bagaimana orang mempunyai kesadaran. Jadi bagaimana di setiap tempat duduk ada yang mana jarak yang tepat, ada sanitizer di mana-mana, kamar yang sudah dibersihkan ada labelnya, sanitary di toilet dan lain sebagainya. Jadi produk diyakinkan semuanya sesuai dengan aturan yang baru, yang gaya COVID-19 ini. Nanti kita mungkin ulas sedikit kalau ada waktu di belakang gitu ya. Nah, promosi bagaimana? Si sertifikasi ini adalah menjadi promosi gitu. Jadi orang yang belum mendapatkan sertifikasi CHSE di beberapa distribution channel, dia akan looks like belum layak untuk didatangi, biarpun tidak formal, kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi orang dengan mempunyai stempel CHSE ini tentunya mempunyai bargaining power atau promosi yang lebih dibandingkan yang tidak. Nah, jadi pakailah dia sebagai alat promosi, begitu kira-kira dalam segala hal. Kemudian people, SDM-nya harus konsisten, orang-orangnya harus sadar. Ini yang mungkin agak sulit gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak tahu di Bandung, tapi kalau di Bali kan masih ada tuh banyak kerumunan karena culture, orang ngaben, orang upacara. Nah, kadang-kadang di situ orang-orang perlu, kitalah sebagai insan pariwisata yang perlu melakukan itu. Nah, saya mungkin kalau saya lihat di Kampung Rajut, saya berusaha membayangkan ya kan gitu Pak ya, dari video yang ada, dari saya browse di website, kelihatannya kan mungkin ini bisa menjadi challenge juga gitu ya, karena saya lihat kan itu adalah area community orang yang mungkin kekerabatannya sudah sangat tinggi. Nah, mungkin biasanya ini saat kita sudah terlalu dekat dengan teman, dengan saudara, kadang kita lupa sama protokol kan gitu. Yang sama cousin, sama teman, sama adik udah masker kadang-kadang kelupaan. Nah, ini mungkin salah satu yang could be a challenge gitu ya. Kemudian saluran distribusi, bagaimana di setiap kita membuka baik dari sosial media, online travel agent, event pemasaran, travel agent lokal dan lain sebagainya, selalu informasi capaian CHSE disebutkan, begitu kira-kira. Kemudian prosesnya, standar operating procedure harus jelas di semua pelayanan. Orang baru datang harusnya diapain dulu kan gitu. Jadi kalau orang datang ke destinasi kita, harusnya bagaimana, screeningnya di mana, entering point-nya di mana, harus jelas siapa yang melakukan termogan, orang harus memasuki peduli lindungi dan lain sebagainya, harus jelas aturannya. Otherwise, kembali ya, sering ketidakkonsistenan ini yang membuat tidak berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kemudian physical evidence penting untuk mengekspos bagaimana hal-hal yang kelihatan kita mendukung protokol kesehatan ini terlihat benar oleh customer. Jadi mereka lebih convince lagi. Gitu. Kalau orang sudah ngelihat di depan selalu ada orang bawa termogan, selalu orang menyuruh cuci tangan dan lain sebagainya, kelihatannya tempat ini terurus dengan baik. Gitu. Physical evidence, kalau ada jaga jarak, ada setiap orang ngantri harus ada distance dan lain sebagainya, kelihatannya tempat ini sudah melakukan dengan baik. Nah, yang begitu-begitu harus kita yang meyakinkan terjadi gitu ya. Orang selalu harus pakai masker, harus bisa menegur orang lain kalau tidak pakai masker gitu. Nah, itu challenge di Bali Pak ya. Saya mudah-mudahan di Bandung tidak seperti itu, tapi kadang-kadang kita sama-sama Indonesia sama-sama neglect-nya kadang-kadang suka neglect juga kan begitu. Nah, kalau di Bali itu yang terjadi. Nah,
Poin saya mengungkapkan ini adalah di samping ini penting bagi kita, bagi keselamatan warga kita, kalau mungkin nanti di Kampung Rajut, dan bagi keyakinan wisatawan, baik domestik maupun internasional yang akan datang, tentunya ini juga menjadi alat promosi, gitu ya. Karena kembali katanya orang, kalau kita tidak certified CISE, kelihatannya destinasi kita, kelihatannya hotel kita atau apapun itu, kok kayaknya belum layak dikunjungi begitu kira-kira di zaman sekarang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begitu lebih terinspirasi untuk ikut begitu kira-kira ya. Nah, jadi itu yang bisa saya share dari Bali mewakili pariwisata secara umum. Saya lanjut. Nah, saya ingin memberikan contoh gitu mungkin ke teman-teman, adik-adik mahasiswa. Kalau saya mengaudit kemarin, beginilah kejadiannya gitu ya. Jadi kira-kira kalau nanti teman-teman atau para pelaku usaha di Kampung Rajut melanjutkan ke step berikutnya untuk melakukan audit, beginilah yang terjadi. Detail dari pelaksanaan audit bisa dilihat di sini Pak ya, CHSE kemenparekraf.go.id. Nanti di sini akan ada kalau hotel apa konsiderasinya, kalau objek wisata bagaimana, kalau restoran bagaimana, homestay, villa, diving dan lain sebagainya ada aturannya khusus karena kan tentunya akan berbeda antara satu atraksi dengan atraksi yang lainnya. Kalau desa wisata, dia akan menjadi kumpulan dari beberapa itu. Gitu. Tapi saya lihat di Kampung Rajut, kayaknya belum ada akomodasi atau atraksi lainnya. Jadi mungkin larinya lebih ke atraksi wisata kalau saya lihat ya. Nanti mungkin kita contohkan sedikit kalau destinasi wisata kayak apa. Tapi ini saya contohkan yang umum dulu Pak ya. Jadi yang paling kompleks gitu ya. Jadi saat datang ini yang kita lakukan. Kita bilang rapat pembukaan, perkenalan tim, dan lain sebagainya seperti umumnya. Nah, kemudian jamnya nanti akan ditentukan supaya jelas gitu ya. Jadi ada rapat pembukaannya jam berapa, ngomongin dimensinya itu kan ada 4 tuh. Kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan keselestarian lingkungan. Yang mana-mana saja ada jamnya. Gitu. Kenapa ini penting? Supaya mereka menyiapkan timnya, atau nanti kalau Bapak di Kampung Rajut, bisa menyiapkan, oh ngomongin kebersihan, si Bapak ini yang in charge. Jadi jam segini dia harus ngeliatin kemana-mana gitu kira-kira. Dan yang lainnya. Jadi setengah hari pertama, kita ngomongin 4 dimensi itu. Gitu ya. Kemudian break, dan melanjutkan sampai akhir. Ada penyusunan laporan, rapat penutupan, diskusi gitu biasanya yang ada ya. Nah, kemudian kita jelaskan apa itu sertifikat CHSE seperti tadi itu. Adalah program dari Kementerian Pariwisata yang tujuannya menerapkan protokol kesehatan berdasarkan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita tekankan, ini yang sering ditekankan oleh auditor, sertifikat CHSE tidak wajib gitu ya. Jadi dibiayai seluruhnya oleh Kemenparekraf. Banyak teman-teman yang berpikir harus CHSE, enggak juga gitu. Tapi why not kan begitu kira-kira. Kalau kira-kira gratis, ada benefit, bisa jadi pemasaran, kenapa nggak dilakukan gitu. Nah, saya sering teman-teman di pelaku pariwisata hesitate gitu. Kadang-kadang mereka wah kok dinilai nanti harus harus invest inilah lagi, harus beli itu apa segala macam kan gitu. Tapi saya tekankan, kenapa enggak biayanya gratis, toh nanti dibimbing kan begitu. Kan tentunya tidak sesaklek harus ada, kan kita bisa jelaskan alternatifnya apa begitu kira-kira ya. Nah, jadi sepengetahuan saya sampai sekarang, karena mohon maaf ini terus terang CHSE ini sering berubah gitu. Jadi kan Pak Menteri Pariwisata dalam berapa tahun terakhir udah ganti 3 kali kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada penyesuaian-penyesuaian. Mohon maaf kalau ada yang sudah berubah yang saya kurang aware, tapi ini yang saya lakukan terakhir sebelumnya ya. Nah, kemudian sertifikat CHSE tidak sama dengan sertifikat yang lainnya. Jadi tidak dengan kita disertified baru CHSE itu akan mereplace izin dari atraksi wisata atau izin dari hotel karena mirip-mirip gitu. Nah, jadi CHSE ini semacam tambahan gitulah dari izin-izin yang sudah ada. Itu yang harus dijelaskan dan orang-orang harus aware terhadap ini. Ya, kembali maksudnya memastikan
secara objektif penerapan protokol kesehatan di dimensi ini dijalankan dengan baik ya. Nah, ini yang tujuan dan manfaat tadi. Kalau tujuan saya yakin sudah terbayang gitu ya. Peningkatan kesadaran, perilaku pariwisata, mempersiapkan dunia pariwisata untuk memberikan jaminan kebersihan. Nah, itu secara umum. Tapi manfaatnya, nah ini yang penting supaya orang pingin ikut kan gitu. Yang pertama ini ditaruh malah meningkatkan daya saing usaha. Jadi paradigma perilaku konsumen zaman sekarang, termasuk kita, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga, kalau kelihatannya nggak bersih, kalau kelihatannya nggak ada peduli sama protokol kesehatan, kok nggak berani masuk sekarang kan gitu kira-kira gitu ya. Beda dengan dulu, kalau dulu malah di stop, dicek termogan, malah komplain wisatawan kan begitu. Apa sih ini pakai begini-begini, buang-buang waktu kan gitu zaman dulu. Kalau sekarang justru beda. Orang akan komplain kalau nggak ada yang ngecek di depan. Orang akan komplain kalau nggak ada tempat cuci tangan. Orang akan komplain kalau tempat nunggunya empet-empetan begitu kira-kira. Nah, itulah yang bisa menjadi manfaat saat kita datang. Not to mention si marketing tadi yang sertifikat ini bisa menjadi tambahan daya saing begitu kira-kira ya. Nah, tentunya yang kedua memberikan jaminan keamanan. Karyawan kita juga biar tenang dia kerja gitu ya. Terutama kalau saya kebetulan anak saya sekarang kerja di salah satu chain internasional yang datangnya juga orang dari mana-mana. Dia sendiri juga worry kan begitu. Kalau tidak ada sistem atau aturan yang jelas terhadap protokol kesehatan gitu ya. Apalagi pengunjungnya kan gitu seperti yang kita bicarakan. Jadi memberikan jaminan kepada karyawan, kepada pengunjung dan lain sebagainya. Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini mungkin other side-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau environment sustainability ini di luar CHSE masih sama dengan yang kemarin kan begitu. Jadi bagaimana mengintegrasikan itu aja sebenarnya. Kemudian meningkatkan tata kelola usaha. Jadi SOP-nya ada jelas. Kan kita terbantu nih. Jadi mungkin beberapa pelaku pariwisata yang notabene kecil yang nggak sempat bikin aturan-aturan begitu, ya tinggal di copy aja gitu. Ada tata kelola usaha yang lebih jelas gitu ya. Dan terakhir of course sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Jadi biar ada kita sebagai warga negara Indonesia begitulah kira-kira harus mensupport yang ada ya. Nah, ini dasar hukumnya. Kenapa perlu ada CHSE? Nggak perlu saya baca deh gitu ya. Tapi intinya undang-undangnya ada 3 kan gitu. Jadi ya gede lah dampaknya. Peraturan pemerintah ada 2, keputusan menteri 1. Nah ini silakan nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut. Saya pribadi kebetulan tidak terlalu ahli di bidang hukum dan peraturan, tapi ini intinya adalah referensi dalam membuat CHSE tersebut ya. Nah, kita juga perkenalkan tim auditor. Intinya supaya mereka tahu si tim auditor ini siapa sih gitu. Seberapa sih kompetensinya. Jadi biar dia juga merasa bukan hanya ngomongin CHSE, saya bisa mendapatkan insight yang lebih gitu. Nah, makanya penting ada hal tersebut gitu ya. Kemudian perlu juga ditanamkan adanya integriti dalam proses ya. Kalau di atraksi wisata mungkin tidak ada banyak hal yang konfidensial, tapi kalau dalam konteks bisnis mungkin akan ada banyak hal yang konfidensial. Contohnya saya masih sebagai konsultan bisnis di satu hotel. Tapi sekarang saya harus mengaudit hotel lain gitu ya. Jadi tentunya akan ada apa istilahnya ya? Konflik of interest, kemudian ada confidentiality yang seharusnya tidak diketahui oleh hotel lain semacam itu. Dan ini perlu kita bicarakan. Karena dalam konteks audit kita nggak pakai baju apa-apa, kita adalah baju khusus dalam CHS ini kan saya nggak tahu sekarang. Dulu kan Sukovindo yang sebagai main company auditornya. Saya yakin sekarang masih gitu ya. Jadi kita itu seolah-olah sebagai timnya Sukovindo yang dalam konteks auditing ini adalah profesional, tidak membuka data-data dari hotel tersebut, nilai CHSE pun tidak akan kita bilangin kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi orang biar yakin dan bisa membuka semua isi perutnya gitu kira-kira kepada kita sebagai tim auditor.
Pembagian tugas juga harus jelas. Siapa menghandle apa? Biasanya dua-dua. Jadi nanti ada yang menghandle kebersihan sama satu lagi. Mungkin dengan satu lagi adalah safety dengan environment. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi supaya jelas siapa dengan siapa sehingga enggak seharian muter-muter gitu. Jadi ada sistematik yang jelas ya. Nah, kemudian yang disiapkan bagaimana si outlet atau bagian di observe sudah disiapkan. Jadi jangan setelah kita minta baru ada. Biasanya justru kalau saya akan minta ada pre-filled questionnaire gitu. Jadi mereka sudah self counting dulu. Mereka sudah membuat self scoring sendiri. Menurut dia kayak apa sih? Gitu. Jadi pada saat kita datang, tinggal mengecek kesesuaian gitu ya. Supporting dokumen juga sudah ada. Jadi nanti di meja, di ruang meeting gitu sudah jelas. Kalau ngomongin kebersihan, oh ini dokumennya. Cleanliness ini, safety dan lain sebagainya sudah jelas ya. Ini kerahasiaan tadi sudah kita ungkapkan ya. Jadi intinya pemohon tidak perlu ragu 100% kalau jelek-jeleknya bakal diomongin, begitulah kira-kira gitu ya. Jadi don't worry sama kerahasiaan. Nah, ini juga penting. Teknik auditnya ada 4 ini gitu ya. Jadi tidak semua dilakukan dengan nanyain ke orang, nanti akan ada observasi. Jadi kalau umpamanya di Kampung Rajut akan ada, saya ingin lihat bagaimana sih pembuangan limbah gitu umpamanya. Pak nggak perlu jelaskan, saya akan cuma lihat aja airnya bagaimana, ada STP nggak gitu. Kemudian kalau yang berbau limbah berbahaya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Demonstrasi saya ingin tahu pada saat orang menerima customer pertama kali kayak apa sih gitu persepsinya. Sudahkah dia melakukan cek termogan? Sudahkah dia melakukan mengarahkan ke peduli lindungi? Sudahkah menyarankan cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal diam aja, si auditor diam aja, dia ngeliatin, oh si orang yang melakukan sudah begitu. Tempat tiket gitu bawahnya, saya nggak tahu di Kampung Rajut ada tiket atau tidak. Tempat tiket juga harus jelas pada saat memberikan tiket bagaimana, apakah sudah sesuai, apakah sudah melakukan apa istilahnya touchless gitu ya. Jadi jangan sampai ada semakin sedikit kontak dengan customer semakin bagus. Gitu. Nah, beberapa dengan wawancara. Jadi wawancara bagaimana pengambil keputusan biasanya. Kemudian kita cekkan ke orang-orang di bawah, apakah mereka sudah tahu mengenai CHSE ini? Apakah mereka sudah sadar dalam sehari-hari sudah melakukan poin-poin yang dilakukan? Dan terakhir pemeriksaan dokumen. Biasanya di sini yang tidak lemahnya di sini biasanya gitu ya. Jadi untuk membuktikan sebagai evidence gitu, biasanya orang sudah melakukan, oh saya sudah melakukan, oh ini staff saya sudah melakukan ini, buktinya mana gitu, oh nggak ada gitu. Jadi semua harus didokumentasikan. Jadi pada saat ada briefing, training ke karyawan gitu umpamanya, oh saya sudah melakukan setiap minggu saya training, saya briefing, tapi nggak ada bukti gitu. Harusnya ada fotonya lah, atau minutes meetingnya lah, atau apanya. Nah itu yang mungkin perlu dilihat supaya lulus audit begitu kira-kira. Nah, kemudian dari standar penilaian, dimensinya of course dari CHS itu sendiri, tapi kriterianya di masing-masing dimensinya ada 3 ini. Ada kriteria manajemennya. Jadi bagaimana memanage, bagaimana standar operating procedure, bagaimana mengkontrol, jadi fungsi manajemen lah kira-kira. Dan bagaimana kesiapan sumber daya manusia. Apakah tim kita itu sudah sadar CHSE gitu ya. Nah, terutama kalau di lingkungan kayak di kampung yang memang memang hidupnya di situ gitu ya. Jadi kan sangat penting mereka itu memang melakukan kegiatan protokol kesehatan ini seperti kehidupan sehari-hari gitu. Jadi yang mana benar-benar bagian dari kehidupan gitu ya. Jadi setiap mohon maaf ke kamar kecil ya memang harus cuci tangan gitu. Setiap ketemu orang ya memang harus jaga jarak, memang harus pakai masker dan lain sebagainya. Dan partisipasi pengunjung, nah ini juga penting. Jadi bagaimana wisatawan yang datang itu, apakah sudah di-treat seperti itu gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu melakukan audit, wisatawan yang datang juga akan diinterview, juga akan
cekkan apakah mereka sudah ikut dalam proses itu, gitu ya. Jadi ada tidak hanya dari kitanya, tidak hanya dari pengurus gitu ya, tapi juga dari karyawan, kalau di kampung mungkin dari penduduk sekitar, dan juga dari para wisatawan yang datang. Nah, scoringnya simple, jumlah indikator, berapa yang memenuhi dibanding jumlah indikator. Kalau sudah bisa 85% saja, sudah memuaskan. Di atas 60% saja, sudah sertifikasi, tapi ada pembinaan. Gitu ya. Kalau kurang dari 60%, baru belum dapat direkomendasikan. Kalau pengalaman saya sih, rata-rata di atas 85%. Gitu. Karena sebenarnya nggak sulit-sulit gitu. Jadi hanya memastikan ada begitu kira-kira. Jadi bukan hal yang wow sulit banget untuk dapat sertifikasi, nggak juga. Gitu. Plus 60% itu kan saya belum pernah lihat yang di bawah 60% gitu kira-kira. Kecil-kecilnya perusahaan, baru-barunya destinasi wisata, belum pernah saya lihat di bawah 60%. Karena semuanya itu bisa dikasihkan alternatif gitu kira-kira. Ada yang susah gitu, umpamanya seperti harus memiliki klinik gitu umpamanya gitu ya. Tinggal ruangan ini saya jadikan klinik gitu. Tambahkan pelang klinik, udah beres gitu. Nah, yang hal-hal yang kayak begitu saya yakin tidak akan menjadi masalah. Jadi jangan takut untuk melakukan sertifikasi gitu kira-kira. Gitu. Nah, ini contoh sertifikasinya. Mudah-mudahan masih kayak begini gitu ya. Ini sampai akhir tahun lalu sih masih begini gitu. Jadi kebetulan di tahun 2022 ini karena bisnis mulai picking up gitu, saya sudah nggak aktif lagi sebagai auditor, saya lebih concern ke bisnis, jadi saya nggak terlalu pernah lihat yang baru gitu ya. Nah, ini nama objek wisatanya, sertifikasinya dari ini yang ngomongin CHSE. Nah, kalau dari Kementerian Indonesia Care dia namanya gitu ya. Mudah-mudahan juga masih ini. Ini masa berlakunya 1 tahun kemarin katanya. Cuman saya dengar mungkin akan bisa lebih panjang ya. Jadi nanti mohon maaf saya juga belum terlalu dig up apa yang terjadi terakhir ya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan secara umum gitu ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa diskusi. Saya ada beberapa poin lagi supaya lebih melengkapi pengetahuan mengenai CHSE ya. Saya stop share screen dulu. Saya ungkapkan yang ini. Nah, ini adalah panduan pelaksanaan kebersihan pada daya tarik wisata. Nah, mungkin ini yang lebih dekat ke Kampung Rajut kalau mau ya. Ini ada di website yang saya ungkapkan tadi. Jadi ada yang untuk daya tarik wisata, untuk hotel dan lain sebagainya. Ini ada banyak panjang beberapa halaman gitu, tidak akan saya ungkap satu persatu, tapi intinya isinya ini bagaimana pintu masuknya harus ada jelas gitu ya. Jadi kalau dia kampung, mana yang namanya entrance gitu. Di entrance harus ada apa gitu kira-kira. Kalau umpamanya berbayar, loketnya di mana? Jelas gitu. Jadi di loket bagaimana supaya bisa cashless. Sebagian besar kalau bisa dengan kris gitu umpamanya, atau dengan pembayaran fintech zaman sekarang gitu, dengan OVO, dengan apa dan lain sebagainya akan lebih bagus. Jadi nggak perlu hitung-hitung duit dan lain sebagainya kalau bisa. Nah, itu ada dalam loket. Penyelenggaraan kegiatan wisata, bagaimana itu? Apakah ada guide-nya? Apakah kita menunjukkan apa? Kalau dia berbentuk store, bagaimana sistem kebersihannya? Saya lihat juga di Kampung Rajut kan teknik merajut itu sendiri ada di situ. Nah, bagaimana kebersihannya? Tata cara membersihkannya bagaimana. Jadi orang yang melihat itu selalu di-refresh begitu kira-kira. Jadi orang yang sudah keluar, refresh, ada orang masuk baru lagi. Dan lain sebagainya. Jadi terus ada teknik pembersihan dari satu dan berikutnya gitu ya. Fasilitas dan area publik. Nah, jadi bagaimana toiletnya gitu tadi Pak Albert sempat nyentuh. Wah, kalau udah bentuk toiletnya dari luar mohon maaf tidak representatif gitu, geli masuknya kan gitu kira-kira gitu ya. Jadi nanti takutnya masih ada sisa yang sebelumnya lagi kan gitu. Mohon maaf. Nah, jadi yang begitu kira-kira yang perlu dilakukan. Bagaimana teknik pembersihannya? Siapa yang in charge? Itu perlu dokumentasi gitu. Nggak bisa kita cuma bilang, oh saya bersihin
tiap 2 jam. Mana buktinya? Harus ada logbook, harus ada checklist, paraf siapa yang membersihkan. Nah, semacam itu. Nanti ada panduannya lengkap di luar gitu ya. Kemudian public area. Kalau ada got gitu umpamanya bagaimana? Kalau ada drainage gitu umpamanya bagaimana sistem pembuangannya? Kemudian halamannya itu sendiri bagaimana? Kalau ngomongin lingkungan gitu, nah kembali karena ini community gitu kan mungkin perlu tata cara lingkungan, bagaimana pohon, bagaimana pembuangan limbah dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada di tata cara ya. Pintu keluar. Jadi orang biasanya kalau yang bagusnya pintu masuk dan pintu keluar beda gitu ya. Mungkin kalau bisa dibedakan sedikit kan kayak di toko tuh. Kalau entrance-nya cuma satu, ya disekat lah masuk lewat sini, keluarnya lewat sebelahnya gitu kira-kira. Jadi lebih kemungkinan orang papasan itu bersentuhan dan jarak itu bisa lebih dimaksimalkan gitu ya. Kemudian kantor. Jadi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu karena ini karyawan kita juga harus sehat kan begitu. Jadi bagaimana kantor tertata dengan rapi, disanitize dengan baik, ada sanitizer di sana, orang yang masuk pun harus dicek kan begitu. Jadi biarpun dengan teman tetap ada protokol kesehatan yang jelas gitu ya. Ruang karyawan mungkin kalau ada locker, ada tempat makan dan lain sebagainya jelas. Nah, nanti silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu lihat. Nggak sulit sih gitu kalau saya baca rata-rata sudah dilakukan. Mungkin dilakukan tidak dengan protokol, nah sekarang tinggal disesuaikan. Atau sudah melakukan tapi nggak punya evidence gitu. Nggak punya SOP, nggak punya bukti fisik gitu. Nah, yang begitu harus dibuat gitu kira-kira ya. Nah, sedikit sekarang saya informasikan, akan masih ada waktu sedikit ya. Saya sharekan umum saja dulu, bagaimana scoringnya. Ya. Nih. Nah, jadi nanti itu akan ada laporan auditnya semacam ini. Saya nggak akan bahas satu persatu, supaya terbayang saja gitu ya. Jadi nanti akan ada butir-butir penilaian. Nah ini, dimensi kebersihan gitu umpamanya. Dalam kriteria manajemen atau tata kelola, harus ini memiliki mekanisme, melaksanakan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada nilainya setengah-setengah. Either ada dapat nilai 1 atau nggak ada dapat nilai 0 gitu. Dengan bukti. Jadi ada catatan dalam bentuk dokumen atau foto dan lain sebagainya. Itu kira-kira teknisnya gitu ya. Jadi nanti dari manajemen tata kelola ada segini. Kesiapan sumber daya manusia di segi kebersihan gitu. Ada beberapa partisipasi tamu gitu umpamanya. Tamu sudah melakukan ini, hotel memiliki imbauan untuk selalu membuang sampah dan lain sebagainya. Ada buktinya gitu. Jadi nggak ada cuman, oh saya udah bilangin tamunya setiap tamu harus buang sampah. Di mana ada itu? Oh mungkin ada di tempat sampahnya atau di setiap dinding ada umpama. Nah itu yang harus disiapkan. Demikian juga di dimensi kesehatan ya. Manajemen tata kelolanya apa? Memperoleh informasi terkait COVID. Nah, COVID 5M, 7M, apa segala macam harus ditempel di dinding, di entrance, dan lain sebagainya. Mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan ada di seluruh, ini kebetulan hotel ya, jadi di seluruh tempat. Jadi bagaimana pas datang, gimana pas guide-nya nganter, atau ada guest relation, dan lain sebagainya. Ya. Tuh, kesiapan sumber daya nanti ada juga gitu ya. Partisipatif. Jadi selalu ada 3 kriteria ini di setiap dimensi. Ini dimensi keselamatan. Pak Ya. Rucika, mohon maaf. Maaf, kayaknya itu nggak kelihatan Ya. yang sharing, Pak. Nah, itu. Iya. Belum kelihatan ya? Iya, Ya, yang PDF-nya, Pak. Yang ke sharing sama Bapak yang apa itunya, file explorer-nya. Yang Oh, Bapak mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Ntar saya ulang ya. Ya, Pak. Ntar ya. Sebentar.
Sip, Kalau Pak. ini kelihatan Pak ya? Kelihatan, Pak. Nah, siap. Maaf, saya ulang sedikit aja, Oke, cepet-cepet Pak. sekarang. Saya ulangnya cepet-cepet gitu ya. Pak. Jadi ini jenis butir-butir penilaian seperti saya bilang tadi. Jadi ada beberapa indikator, yang ini adalah dimensinya, yang ini adalah kriterianya gitu. Jadi setiap dimensi akan ada 3 kriteria seperti kita bilang tadi ya. Yang ada itu hanya terpenuhi, tidak terpenuhi. Terpenuhi dapat nilai 1, tak terpenuhi dapat nilai 0. Beserta kanan ini harus ada bukti audit gitu. Harus ada fotonya atau dokumennya atau SOP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi setiap kriteria ini yang sehubungan dengan kebersihan akan ada di sini. Ini yang nanti kita ikuti satu persatu ya. Kemudian masih di kebersihan ada kesiapan sumber daya manusia, kita ikuti satu persatu. Partisipasi tamu kita ikuti satu persatu ya. Demikian juga dimensi kesehatan, akan ada manajemen tata kelola apa dan lain sebagainya. Sumber daya manusia, kemudian partisipasi tamu. Nah, jadi ini yang biasanya saya minta untuk orang isi dulu sendiri gitu. Jadi kayak apa sih menurut pelaku, apa yang sudah terjadi gitu. Keselamatan juga begitu, manajemen tata kelolanya bagaimana, kemudian kesiapan sumber daya manusianya bagaimana, dan partisipasi tamu ya. Terakhir kelestarian lingkungan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, setelah semua ini diisi, kan ada yang 1, ada yang 0 nih. Nah, jadi dari jumlah itu barulah kita hitung ya. Jadi jumlah indikator yang terpenuhi gitu. Jadi dia ada 81 kalau ngomongin kita lihat. Jadi ada yang lebih sedikit, ada yang cuma 60 kalau destinasi kalau nggak salah sekitar 70-an something ya, nanti silahkan dilihat ya. Nah, kalau dalam contoh ini hotel yang paling banyak, ada yang terpenuhi 80 indikator, yang tidak terpenuhi 1. Jadi total nilainya 99 begitu kira-kira. Nah, begitu gampangnya dapat nilai sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin di atas 60, menurut saya sih harusnya bisa dengan mudah dicapai gitu ya. Kalaupun tidak, ada hal-hal yang bisa dipendingkan pelaksanaannya selama belum final scoring gitu kira-kira. Contoh, tamu hotel mendapatkan informasi untuk mendukung hemat energi gitu umpamanya. Jadi kalau contoh nyatanya kan, mungkin ada kalau di hotel nih ya, mungkin ada kalau handuk tidak mau diganti, tolong digantung gitu umpamanya. Ada keterangan begitu. Tapi kalau dia belum bikin, tapi dia sudah mengencourage ke tamu, kita bisa kasih nilai dengan keterangan akan mensubmit keterangan itu dalam 2 minggu begitu kira-kira ya. Jadi tidak mutlak baru nggak ada 0, nggak begitu. Jadi bisa dengan kalau pelaksanaannya sudah ada, tinggal dilengkapi dengan laporan, bisa dipending dalam 2 minggu gitu kira-kira. Itu, jadi kita tanda tangan, foto yang paling penting. Jadi ada opening, ada pelaksanaan, berita acara, daftar hadir. Nah, jadi intinya lebih ke evidence lah gitu. Jadi lebih ke yakin orang sudah melaksanakan dan ada buktinya begitu kira-kira ya. Itu mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bisa saya share, mudah-mudahan bisa memberikan insight yang mudah-mudahan bisa jadi pingin untuk sertifikasi CHSE gitu kira-kira. Nah, kalau saya pribadi, saya justru mengencourage semua kecil-kecilnya, warung pun kalau boleh disertifikasi, saya minta. Gitu. Kan dananya sudah ada gitu. Jadi dana dari negara sudah ada, why not using that gitu. Kenapa nggak kita pakai? Bagi kita bagus, kita punya pengetahuan yang lebih gitu ya, jadi bisa melakukan sesuatu, orang lebih convinced dengan kita tercertified CHSE. Begitu sih kalau menurut saya gitu ya. Dan tidak ada yang namanya sulit gitu ya. Tidak ada yang sampai pengeluarannya banyak gitu kalau sepengetahuan saya. Jadi semua itu memang hal-hal yang normal harus kita lakukan sekarang. Tinggal sekarang diformulasikan dalam bentuk evidence, entah foto, entah SOP, entah dokumen dan lain sebagainya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti kita perlu ada diskusi, kita lakukan lebih lanjut ya. Baik, saya balikan waktunya ke Pak Albert. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rucika untuk
insights-nya tentunya tentang cleanliness, health, safety, dan environment sustainability, seperti itu ya, Pak. Nah, mungkin untuk, semua yang hadir di sini bisa mengetikkan pertanyaannya, mungkin kalau misalnya ada yang mengganggu di pikiran kayak gitu, mau ditanyain seperti apa, nah ini udah mulai satu. Tapi sebelum saya tanyakan, mungkin saya mau tanya sesuatu dulu, Pak, dari saya. Karena saya tuh, seperti saya bilang tadi, saya tuh begini-gini, rewel soal yang apa, agak bersih dan segala macam, soalnya bener-bener WC kayak begitu, gitu kan. Cuma saya mau tanya, Pak, kalau menurut pengalaman Bapak, dari yang Bapak udah pernah audit dan segala macam kayak gitu, biasanya wisata di Indonesia ini sendiri atau di Bali atau di luar Bali dan segala macam, dari cleanliness, health, safety, sama environment sustainability sebenarnya yang mungkin paling apa ya, mohon maaf pakai kata-katanya negatif ya, paling bermasalah tuh apa, Pak? Yang paling orang mungkin apa, nggak bisa nyesuaiin segampang itu, Pak? Kalau boleh Ya, tanya gitu ya, seperti itu. ya, makasih Pak Albert ya. Iya, Pak. Saya kebetulan kan saya sempat kerja di mana-mana nih Pak ya. Jadi kalau saya sempat di Singapura, saya sempat di London, sempat di Malaysia, di Indonesia saya sempat di Jakarta, sempat di Surabaya. Ini kalau menurut pribadi saya gitu Pak ya, kita itu, saya berani bilang kita karena mirip-mirip gitu antara satu tempat di Indonesia. Kita itu suka anget-angetan gitu kalau menurut saya Pak gitu. Jadi kalau lagi ngomongin safety gitu anggap ya. Kalau sudah kemarin ada bom, ada wah pokoknya ngeceknya luar biasa gitu. Tapi pas itu aja gitu. Nanti setelah lama lupa nggak ada yang ngecek lagi gitu. Nah itu mungkin menurut saya kalau saya bandingin dengan tempat-tempat lain yang saya pernah kerja gitu ya. Jadi kalau di tempat lain bukan berarti mereka bagus terus gitu ya di bidang itu, konsistensinya ada gitu. Konsistensi untuk melakukan itu terus itu ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau ngomongin kebersihan dan kesehatan begitu ya. Mohon maaf nih, mungkin tradisi dan culture kita belum pelan-pelan berubah gitu ya. Kalau saya melihat anak saya gitu ya, jadi yang udah di level ponakan, cucu, mereka sudah mempunyai kebiasaan dan culture itu kalau saya lihat gitu ya. Jadi kira-kira kalau ngomongin Indonesia, ke depan itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi masih banyak orang hidup yang generasi mungkin saya, mungkin yang above 40 lah kalau saya bilang, yang masih mohon maaf nih, wah rokokan langsung lempar di mobil buka kaca. Nah, itu mungkin menurut saya pelan-pelan akan berubah. Itu yang mungkin kita sudah kedahuluan dari negara berbeda. Nggak usah jauh-jauh lah, Singapura gitu. Itu kan dia sudah dari bertahun-tahun yang lalu namanya bersih dan sehat gitu Pak ya. Nggak pernah kita ketemu sedikit pun sampah plastik di tempat umum itu jarang gitu. Kalau di kita, menurut saya, itulah yang pelan-pelan akan berubah biar kita biar nggak kita jelek banget gitu ya. Jadi kalau zaman dulu masalah kalau menurut saya. Tapi anak-anak sekarang menurut saya ini bisalah mereka keep sampah itu sampai ketemu tempat sampah kan gitu. Jadi dia akan makan sesuatu, bungkusnya dipegang dulu sampai ketemu tempat sampah baru dia buang. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu, zaman saya lah, wow, kan it's a very normal untuk buang sembarangan begitulah kira-kira. Nah, itu yang kurang-kurangnya. Nah, bagusnya kalau menurut saya dalam konsep environmental sustainability menurut saya ada beberapa yang kita lumayan menurut saya gitu ya. Jadi at least di Bali lah yang saya tahu persis gitu, adalah yang namanya merawat tradisi budaya, kemudian pura-pura, ada yang namanya Trihita Karana gitu kalau Bapak mungkin pernah dengar gitu ya. Jadi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, bagaimana kita membuat pohon-pohon itu dihormati, bagaimana pohon-pohon yang sudah hampir punah kita tanam lagi gitu kan begitu. Kalau saya lihat justru banyak negara-negara yang maju nggak terlalu begitu gitu. Kayaknya dia rely ke kita gitu. Oh, Indonesia adalah paru-paru dunia. Tapi dia nggak bikin paru-paru kan begitu kira-kira gitu. Jadi menurut saya sih itu kelebihannya kita gitu. Di Indonesia kalau ngomongin budaya, hormat menghormati, hormat dengan alam, mungkin karena tradisi dan saya nggak bilang agama gitu ya, culture tertentu mungkin sudah menjadi bagian hidup kita untuk hormat dengan lingkungan. Nah, itu mungkin kelebihan kita. Tapi kalau kebersihan, kesehatan, kayaknya harus tunggu 1-2 generasi. Mungkin adik-adik yang
kuliah sekarang ini sudah di level itu gitu ya. Tapi kalau di level saya ke atas masih kurang. Di bidang safety tinggal konsisten kalau menurut saya. Kalau jangan pas nunggu bom dulu baru siap-siap gitu ya. Jadi jangan tunggu teroris untuk ngebom baru kita safety, harus selalu siap gitu kira-kira. Gitu, izin Pak Albert. Begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya terjawab pertanyaan saya. Nah ini tadi sudah ada pertanyaan dari Kevin Surejaya Eltanto ya Pak. Kebetulan masih di sini juga. Pertanyaannya, sebenarnya apa saja sih Pak bidang usaha yang memerlukan sertifikasi CHSE ini? Apakah dikhususkan untuk para pelaku usaha pariwisata saja atau pelaku usaha yang terbuka lainnya yang perlu memiliki sertifikasi CHSE? Terima kasih. Gitu Pak. Baik. Terima kasih ya, Kevin. Good question ya. Jadi, apakah hanya pariwisata saja atau yang lain? Nah, kan begini. Kalau kita jujur gitu ya, di setiap wilayah yang kemungkinan didatangin wisatawan, sebenarnya semua jenis usaha itu adalah kemungkinan menjadi pariwisata, kan begitu kira-kira kan gitu ya. Kalau kita punya angkringan yang secara umum didatangi oleh masyarakat lokal, sebenarnya kan tidak menutup kemungkinan angkringan itu juga didatangi oleh wisatawan, at least wisatawan domestik gitu ya. Karena kalau saya lari ke teori pariwisata sedikit, yang namanya wisatawan itu kan anybody, setiap orang yang meninggalkan tempatnya dan stay selama 24 jam di tempat lain, kan begitu kira-kira. Nah, jadi kalau ngomongin konteks CHSE, tentunya CHSE ini dibuat dalam kapasitas pariwisata. Dibuat oleh Kementerian Pariwisata yang tujuannya adalah supaya pariwisata cepat bergeliat gitu ya. Ada keamanan bagi insan pariwisata, keamanan bagi wisatawan, dan sebagai alat promosi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin usaha apa saja, tentunya kalau dia bersentuhan sedikit dengan pariwisata, itu sebaiknya ada CHSE. Nah, grey-nya di sini sekarang kan yang mana bersentuhan, yang mana tidak, kan begitu kira-kira. Nah, kalau menurut saya pribadi, asal ada kemungkinan, harusnya CHSE gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu umpama ini membuat catering khusus untuk keluarga gitu umpamanya, gitu. Kalau punya keluarga besar, yang nggak mungkin orang lain beli, ya nggak usah di CHSE sebenarnya menurut gitu. Kan nggak ada kemungkinan sama sekali ada wisatawan. Tapi kalau buka angkringan sekecil apapun yang mungkin di Bandung nih gitu umpamanya. Oh, saya orang Bali, saya nginep di Hilton Bandung. Saya nongkrong di angkringannya Kevin gitu umpamanya. Menurut saya itu perlu CHSE gitu. Itu sudah ada unsur pariwisata, biarpun wisatawannya cuma saya gitu, atau orang lain yang kebetulan nongkrong di sana. Gitu. Kenapa? Di samping sebagai tempat promosi, si CHSE ini juga secara umum menyelamatkan interaksi dengan yang lain-lain, begitulah kira-kira gitu. Orang Bali ke Bandung biar nggak bawa penyakit dari Bali ke Bandung gitu umpamanya gitu. Jadi semua interaksi itu harus juga tersaring dengan CHSE ini gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kalau ada aja kemungkinan si pelaku pariwisata itu bersentuhan, beririsan dengan pariwisata, harus CHSE. Kalau tidak sama sekali, ya nggak perlu pakai sertifikasi, tapi melakukan CHSE boleh-boleh saja, kan begitu kira-kira. Gitu Kevin, mudah-mudahan menjawab. Ya, semoga menjawab ya Kevin ya. Terima kasih Pak. Ya, saya waktu itu jalan-jalan di salah satu mall yang ada di Bandung dan masuk ke kafe gitu Pak, kafe yang sebenarnya sering saya datengin, tahu-tahu, oh ini ada sertifikasi CHSE gitu ya. Saya udah seneng dan segala macam, tahu-tahu pas duduk itu kan lagi hujan, tahu-tahu kok ada bocor. Berarti saya jadi mikir itu tuh kafenya atau mallnya, nggak tahu kan kayak gitu. Tapi ya istilahnya saya nggak akan jadi negative thinking tentang kafenya, cuma kadang-kadang hal itu juga kepikirin sama saya. Cuma artinya itu tadi yang kalau mau bantu jawaban buat Kevin ya artinya kafe yang sering didatengin Kevin juga mungkin sebenarnya harus CHSE juga kayak gitu ya Pak Wah, ya. kalau kafe pasti Pak. Kalau Pasti. kafe itu kan kemungkinannya gede kan gitu kira-kira gitu ya. Jadi biarpun rata-rata yang nongkrong itu teman-temannya Kevin gitu umpamanya. Tapi Iya. pasti tidak menutup kemungkinan explorer kayak saya, kayak Pak Albert gitu yang Iya.
yang kita suka nyeleksek kemana-mana, oh saya pingin nongkrong duduk di situ. Udah wisatawan itu gitu. Iya. Jadi saya sudah secara filter dibatasi tidak menyebarkan penyakit di kafe itu, begitulah kira-kira kalau saya bawa gitu ya. Nah, dengan begitu kan kemungkinannya sudah tidak penyebarannya tidak menjadi besar dan lain sebagainya. Plus marketing buat si kafe itu sendiri, jadi akan lebih punya nama kan gitu kira-kira ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, mungkin karena saya melihat kehadiran dari Kang Eka ya dari Kampung Rajut, saya mungkin boleh minta Kang Eka siapa tahu ada pertanyaan Kang. Boleh langsung unmute aja Kang, boleh ditanyain langsung. Boleh Pak Albert. Silakan Kang. Izin Pak Dewa, perkenalkan nama saya Eka. Saya koordinator 400 pengrajin Kampung Rajut Pak. Kebetulan ada beberapa program, kan atraksinya emang Rajut, tapi tiap bulan itu banyak tamu datang ke sini. Saya sampai Pak, sampai studi banding Pak ke Desa Panglipur Pak bulan kemarin. Ke Bali Pak, itu luar biasa Pak. Di Desa Panglipur bener-bener bersih, bener-bener nyaman. Kalau bahasa Sunda bilang somea hadeka semah Pak. Itu senyum, sapa, salam, ramah. Itu bener-bener gimana caranya Desa Panglipur bisa pindah ke Kampung Rajut. Nah itu pertanyaan saya Pak. Itu apakah dimulai dengan CHSE dulu? Apa dimulai dengan kan budaya ya Pak ya, Pak Dewa ya? Di sana tuh benar-benar luar biasa, destinasi wisata, mau ke Canggu, mau ke tempat-tempat manapun di Bali emang indah gitu Pak. Jadi minimal ada sesuatu yang bisa dibawa pulang saya. Sepulang dari Bali, minimal dari Panglipur ada sesuatu nih ke Kampung Rajut. Saya terus berpikir di situ dapatlah homestay Pak. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas Pak, jelas ya. Saya punya di Kampung Rajut tuh 2 homestay Pak. Jadi setelah pulang dari situ saya apa ya disebutnya, buka homestay lah Pak. Jadi ya lumayan, termasuk anak-anak dari teman-teman dari Unpar juga udah mulai misi homestay saya. Nah, untuk percontohan ke teman-teman pengrajin lain, apakah saya dulu yang harus bersertifikat CHSE, apa harus sosialisasi dulu ke pengrajin Pak? Oke, boleh saya langsung komentar ya, izin Pak Albert ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Kang Eka. Silakan Pak. Ya, saya lanjut ya. Jadi begini, kalau saya sih Kang Eka, saya believe kita di Indonesia itu punya jiwa hospitality yang more or less sama gitu pertama Pak ya. Jadi kayaknya nggak ada tuh yang namanya orang Bali lebih ramah, orang Bandung nggak ramah. Menurut saya sih gitu ya, saya sempat kerja di rata-rata orang-orang Indonesia itu ramah. Kalau sudah ngomongin hospitality gitu Pak ya. Nah mungkin ada bidang-bidang lain kayak bidang lawyer atau bidang perdagangan yang lain, mungkin mereka kan dunianya berbeda gitu ya. Tapi kalau sudah ngomongin pariwisata, saat perjalanan saya nih dari Danau Toba sampai Labuan Bajo, Raja Ampat, memang rata-rata kita hospitable kalau sudah ngomongin hospitality. Jadi pertanyaan pertama Kang Eka, kalau ngomongin di Panglipuran, looks like lebih kelihatannya lebih ramah, saya yakin more or less sama yang punya Kang Eka sekarang di Kampung Rajut kan gitu ya. Nah tapi kadang-kadang teman-teman atau saudara-saudara kita itu perlu diingatkan selalu gitu Kang Eka gitu. Di Bali pun gitu, saya tidak henti-hentinya selalu mengencourage teman-teman gitu ya supaya anak-anak itu balik ke jiwa hospitality yang ada gitu. Karena kadang-kadang mereka nggak sadar kalau ngomongin wisata ya memang harus begitu gitu. Memang harus hospitable, memang harus senyum, memang harus ramah, memang harus bersih gitu. Memang harus sehat gitu ya. Jadi si CHSE ini kan sebenarnya bukan barang baru di pariwisata kan gitu. Jadi asal kita sudah ngomongin nginvite orang, nggak usah turis lah. Nginvite tamu aja kalau kita ke rumah kita gitu umpamanya. Kan pasti kita bersih-bersih dulu kan gitu. Apalagi kalau dia nginep di rumah kita, wah pas kamarnya kita bersihin. Jadi jiwa hospitality itu memang sudah harus ada. Dan saya yakin keluarga kita di Kampung Rajut itu, apalagi sudah
kan lumayan terkenal lah. Saya yang orang Bali belum pernah ke situ, saya udah pernah dengar Kampung Rajut kan begitu ya. Saya yakin tinggal di saling mengingatkan, itu yang pertama. Nah, kalau ngomongin CHSE, mohon maaf, saya di pengalaman ini memang akan ada banyak teman-teman yang skeptik awalnya gitu ya, yang ngapain sih pakai begini-begini kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya idenya Kang Eka mungkin homestay-nya mungkin saya nggak tahu, mungkin punyanya Kang Eka yang 2 itu gitu ya. Why not start dengan yang itu dulu gitu. Jadi orang lihat, oh koordinator saya benar-benar consider dengan itu. Nah, pelan-pelan atraksinya. Jadi si pengrajin yang 400 itu mungkin siapa yang apa istilahnya ya, yang informal leader-nya kan gitu kira-kira ya. Saya menganalogikan kalau di Bali kan mungkin sama lah dengan di Bandung. Kan dari perkumpulan pasti ada yang yang ngotot enggak gitu kira-kira kan gitu. Ada yang kira-kira kalau dia nggak ngikut, yang lain mau nggak ngikut. Nah, kan informal leader-nya itu yang harus kita ajak ngomong, bicara. Oh, CHSE kepentingannya kayak begini. Nah, jadi pelan-pelan itu akan tergulir gitu. Di Bali yang rumahnya pariwisata gitulah ya. Awal-awal nggak banyak yang daftar, Pak. Jadi CHSE pertama itu kita sampai mengencourage cari orang untuk begitu. Karena awalnya adalah pembicaraan, oh sudah nggak ada duit, ada turis disuruh bikin begini-begini lagi, ada yang kayak begitu gitu. Jadi orang kadang-kadang negatifnya duluan gitu ya. Jadi kalau ada hal baru, ini apa lagi disuruh begini-begini, udah nggak ada turis, pakai buat ini, buat itu, keluar duit. Nah, itu kita yang punya kewajiban. Nah, Kang Eka khususnya sebagai koordinator di sana kan gitu ya. Nah, tapi saya yakin kalau ngomongin manfaat, asal kita komunikasikan dengan baik, dan mereka lihat manfaatnya di depan hidung gitu, tanpa mengeluarkan duit, menurut saya sih kira-kira akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, terakhir, kalau dibandingin sama penglipuran, nah mungkin kan ini objek wisata, desa wisata yang sudah lama dan sudah berpengalaman gitu ya. Jadi kalau dibandingin apple to apple sekarang, ya perlu waktu lah mungkin bagi Kampung Rajut untuk selevel itu. Tapi mungkin menurut saya gitu. Jadi bukan mungkin, gampang gitu ya. Karena jiwanya udah pariwisata gitu. Yang biasanya membuat orang, menurut saya ya, yang biasanya membuat orang mau melakukan itu kan karena mereka hidupnya dari itu gitulah kira-kira ya. Jadi kalau si Kampung Rajut memang saya kalau nggak jualan begini atau kalau saya nggak dapat turis, saya bukannya nggak bisa hidup, susah hidup gitu kira-kira. Itu yang biasanya men-trigger orang untuk mari kita lakukan gitu. Tapi kalau kita ngomongin CHSE ke yang nggak ada hubungan sama turis gitu, umpamanya ke badan hukum atau apa, mungkin agak sulit gitu karena mereka nggak bersentuhan langsung, perutnya nggak lapar gitu loh kalau nggak ada turis, gajinya jalan terus gitu. Ya jadi mohon maaf, biasanya teman-teman yang lancar-lancar saja gajiannya nggak peduli sama Pak, gitulah kira-kira, nggak terlalu peduli sama yang begini-begini. Tapi Kampung Rajut dan saya teman-teman di pariwisata, saya rasa akan lebih gampang mendrive ke arah situ gitu ya. Jadi saya beberapa kali sebagai konsultan di desa wisata biasanya lebih gampang mendrive gitu ya. Orang-orang hanya perlu disentuh, ini loh manfaatnya bagi kamu gitu. Kalau bisa begini, nanti bisa begini loh hasilnya gitu. Nggak usah kita lari ke cleanliness apa segala macam yang bikin orang pusing gitu. Tapi kalau saya biasanya lebih lari ke ini manfaatnya. Tamu ada begini, tamu perlu begini. Jadi kita harus begini biar dapat tamu itu. Kalau sudah ada dapat tamu, berarti kamu akan dapat ini apa segala macam. Nah, biasanya orang akan lebih tertarik. Begitu kalau menurut saya, Kang Eka. Jadi saya sangat optimis, apalagi Kang Eka saya lihat kan sangat concern ini dengan perkembangan Kampung Rajut. Saya yakin akan bisa berkembang dengan baik gitu ya. Kalah deh penglipuran saya nanti sama Kampung Rajut. Kasih Pak pencerahannya Pak. Sehat selalu Pak. Makasih Kang Eka. Sampai ketemu ya di Bali atau di Bandung. Iya. Pak. Baik, makasih Pak Rucika. Untuk Kang Eka, semangat Kang Eka. Yang penting kan betul saling mengingatkan dan segala macam.
Dan ngomong-ngomong tentang itu Pak, tentang konsistensi, di sini ada pertanyaan Pak dari Brian Justin. Di sini ada pertanyaan dari Brian begini Pak, tadi Bapak sempat menjelaskan kan bahwa sertifikasi CHSE ini berlaku selama 1 tahun ya Pak? Dan Bapak sudah bahas tentang konsistensi itu sendiri. Nah, tapi menurut Brian, CHSE ini seperti semacam akreditasi, betul Pak? Dari dunia dosen mungkin emang begitu, jadi akreditasi gitu kan, dalam dunia akademik. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih mengendalikan atau controlling CHSE ini supaya kualitas CHSE itu dari awal dimulai diuji sertifikasi, sehingga sertifikasi tersebut berakhir tuh tetap gitu Pak? Karena kadang kan ada aja yang pas ada sertifikasi ya kayak kata Bapak tadi, kalau pas awal mungkin, panas gitu ya Pak, pas awal bagus-bagus, tapi ternyata tidak diimplementasikan secara maksimal unsur CHSE semua tersebut gitu, secara konsisten. Nah, kira-kira memastikan itu gitu ya Pak, Iya. bagaimana baiknya gitu? Oke, makasih Pak Albert. Makasih ya Brian, good question ya. Jadi begini, ini pengetahuan saya lagi ya, mungkin nanti sama-sama kita cek biar nggak salah informasi. Ada ide kemarin, saya belum tahu pelaksanaannya, ada yang namanya surveillance gitu. Surveillance itu adalah, mungkin tahu ya, jadi pada saat diakreditasi, sebelum akreditasi berikutnya, akan ada waktu-waktu untuk meyakinkan itu masih berjalan dengan baik begitu kan. Nggak ada nilainya lagi, hanya meyakinkan ada. Nah, tapi saya belum pernah lihat ada surveillance CHSE ya, jadi mungkin sedang dalam proses gitu ya. Nah, tapi si CHSE ini bedanya dengan akreditasi, dia tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Kalau akreditasi kan dia mempengaruhi anggaplah sertifikasi usaha gitu umpamanya. Nggak tercapai, usahanya nggak bisa buka gitu ya. Atau kalau kita di akademis, akreditasi yang apa itu sekarang kan mempengaruhi grade daripada fakultas kita kan begitu kira-kira. Nah, CCAC ini sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa dari segi performance gitu ya. Jadi nggak ada perusahaan yang di-ban gitu atau ditutup usahanya gara-gara nggak ikut CHSE, nggak ada tuh gitu. Yang ada adalah CHSE ini lebih ke arah additional points gitu. Additional points yang tadinya memang sudah ada di LSU gitu ya, lembaga sertifikasi usaha. Jadi pas dia hotel gitu maunya, saat dia mencari bintang 3, bintang 4, bintang 5, ini udah ada gitu. Tapi si CHSE ini menyesuaikan dengan pandemik begitu aja. Nggak pun cari CHSE, nggak apa-apa gitu. Jadi agak berbeda dengan akreditasi gitu ya. Nah, pertanyaannya juga saya sangat setuju. Sering orang pas sertifikasi, wah siap apa segala macam. Dan itu yang terjadi. Banyak orang sampai pinjam dulu barang dari tempat lain, biar bisa dilihatin sama si auditor kan gitu. Nah, tapi disinilah perlu kejujuran gitu kali ya. Nah, dan saya believe kalau si pemilik usaha atau manajer usaha yakin sama konsep CHSE ini, di luar sertifikasi pun mereka akan push gitu. Tapi kalau hanya orang tujuannya biar dapat sertifikasi dan lain sebagainya, mungkin itu tidak akan berjalan. Tapi seharusnya karena sertifikasi ini tidak berdampak terhadap apapun, orang harusnya believe kan begitu kira-kira ya. Jadi harapannya orang melakukan sertifikasi CHSE ini lebih ke arah bagaimana biar sama-sama kita mengendalikan pandemik ini gitu. Bagaimana biar sama-sama kita konsisten menjaga protokol kesehatan biar nggak terjadi lagi kenaikan dan lain sebagainya. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi agak dibedakan nih antara sertifikasi CHSE dengan akreditasi. Kalau akreditasi kan benar-benar nih nggak lulus bahkan bisa tutup usahanya kan gitu. Sertifikasi CHSE enggak. Dia hanya additional point. Ngomongin pandemik aja. Besok saat pandemik mudah-mudahan ya berakhir gitu, anggap dia sudah jadi endemik yang nggak ada lagi ngomongin pandemik, mungkin CHSE ini jadi nggak ada gitu. Nggak perlu lagi sertifikasi CHSE gitu. Karena semua sudah termaktub dalam sertifikasi usaha gitu. Jadi di dalam membuat izin usaha, syarat-syaratnya sudah ada semua gitu. Ini hanya mendefine karena pandemik COVID-19, begini loh perubahannya gitu. COVID-19-nya udah hilang, harusnya bukan CHSE lagi namanya. Mungkin apalah nanti gitu. Mudah-mudahan nggak ada virus lain lagi. Gitu kira-kira Brian ya, mudah-mudahan menjawabnya.
Eh, Brian memberikan komen lagi, Pak. Sebentar, Eh, sebentar. Jadi ini terima kasih insight-nya, Pak. Tapi memang saya sudah lihat sekarang kalau ke hotel atau tempat hiburan CHSE itu certified itu dipajang kayak piala sampai di toilet aja ada aja, Pak. Jadi kayak prestige banget kayak untuk saat ini gitu ya. Ya. Kalau menurut saya, kalau jujur, menurut saya nih ya, itu salah satu hal yang sangat penting punya sertifikat CHSE gitu. Jadi karena paradigma orang berbeda sekarang gitu kira-kira. Kalau orang-orangnya sendiri ada yang sadar sedikit, ada yang belum sadar, oke lah sambil jalan kita lakukan itu. Tapi bagi perusahaan ini lebih ke arah marketing gitu sebenarnya kalau menurut saya. Kita lah, kayak Pak Albert bilang tadi, pada saat kita masuk udah di depan hidung nongol sertifikat CHSE. Kayaknya gitu, kayaknya kafe ini kayaknya protokol kesehatan gitu. Biarpun ada bocor kan gitu. Tapi first impression kita sudah nongol. Ke toilet kata Brian tadi sambil pipis, oh ada sertifikat CHSE. Kayaknya kita nggak ragu-ragu lah megang tab atau megang apa kan gitu. Di samping atau dibanding kalau nggak ada apa-apa, kayaknya mau masuk terus pakai sanitizer gitu ya. Jadi wow, udah sampai tangannya basah terus sama sanitizer kalau kita sudah nggak yakin kan gitu. Tapi kalau sudah ada keyakinan sedikit, ya at least sanitizer-nya pas sudah keluar dari kafe baru sanitize lagi kan begitu kira-kira gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Brian. Jadi, agak berbeda dia dengan akreditasi. Dia lebih ke arah marketing lah kalau menurut saya gitu ya. Jadi lebih ke arah bagaimana menggain back kepercayaan wisatawan gitu kira-kira. Kayak baju yang bagus dipakai gitu ya, Pak. Apa Persis. ya bajunya mungkin baju normal aja boleh gitu, tapi ini bajunya lebih menarik kayak begitu gitu ya, Pak. Persis. Persis. Kita lah kalau kita nongolnya pakai baju polo dibanding datang sekarang dengan jas, pakai dasi. Iya. Kelihatannya lebih kompeten gitu. Padahal orangnya sih sama begitu aja kan Iya, gitu. sama aja. Kompeten mah kompeten aja, tapi Iya. iya saya percaya soalnya gini Pak, zaman sekarang itu penampilan tuh penting Pak. Jadi apa, zaman dulu itu mungkin penampilan nggak sebegitunya, tapi sekarang ya istilahnya cowok-cowok aja skincare Pak. Jadi kayak gitu dan segala Persis. macam kayak gitu. Makanya sekarang semua tempat wisata, kafe, restoran segala macam CHSE mungkin kayak gitu. Semacam itu Pak. Jadi semacam assurance begitu kira-kira ya. Jadi ya mungkin kalau kita di dunia akademis gitu, title-nya harus dipasang gitulah kira-kira kan gitu. Jadi kalau sudah ada doktor, profesor apa segala macam, kelihatannya pinter gitu. Padahal sih orangnya begitu-begitu aja kan gitu kira-kira. Jadi itu mereknya kita jadi lebih keren lah sedikit kan gitu kira-kira. Branding lagi kan. Iya Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Brian, semoga menjawab ya Brian-nya. Saya cukup sering juga ngobrol sama Brian sih. Jadi apa ya, saya sambil ngebayangin kalau nada ngomongnya kayak gimana tadi. Oke, mungkin saya mungkin mau tanya Bapak-bapak, Ibu dosen yang mungkin ada di sini, mungkin ada pertanyaan gitu. Silakan. Saya sih masih ada pertanyaan lagi, tapi kan masa saya terus gitu kan. Mungkin Ya, ada. dari saya, Pak Ya, Pak Albert, Yoker, ya. silakan. Sebetulnya bukan pertanyaan gitu ya, tapi memesankan ke mahasiswa gitu ya, karena banyak juga yang sedang menempuh magang gitu kan ya di semester ini, dan saya minta untuk ikut nih yang kuliah ini mengenai CHSE. Nah, sebetulnya kan ketika kita bicara di tempat kerja, ya CHSE ini juga menjadi sesuatu yang penting ya, Pak Dewa ya. Dan ini kalau dari pengalamannya Pak Dewa nih, ini saya jadi sedikit bertanya. Untuk pegawai sendiri, gitu kan ya, sebetulnya bagaimana sih cara kita entahlah memaksa gitu ya, atau mengencourage mereka agar ya mengikuti aturan dari perusahaan gitu. Nah, triknya tuh gimana? Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kaprodi ini Pak Yoke ya. Very good question. Itu challenge itu Pak memang ya. Seperti saya ungkapkan tadi waktu Kang Eka tanya dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya, memang yang paling challenging itu adalah unsur manusia gitu Pak ya. Jadi kembali kayak pertanyaan Pak Albert tadi, memang mungkin di beberapa generasi kesadarannya belum setinggi di tempat-tempat lain. Tapi saya tidak terlalu worry karena anak-anak sekarang mungkin agak berbeda. Nah, kalau balik ke karyawan tadi, kalau yang saya dan teman-teman lain yang saya lihat dilakukan,
refreshment training yang terus itu sangat penting gitu Pak Yoga, kalau menurut saya gitu ya. Jadi orang-orang ada kecenderungan anget-anget tadi itu gitu. Dan itu kayaknya permasalahan kita secara umum gitu ya. Jadi tidak konsisten saat baru ada, mohon maaf ini, kalau ada keluarganya yang kena, baru ada yang meninggal, dengar berita, baru ketakutan gitu. Baru mulai melakukan gitu. Tapi kalau sudah menurun dikit, berita kan ada tuh, menurun, oh sudah aman, Omikron sudah turun jadi sekian. Tiba-tiba udah gaya hidupnya langsung berbeda gitu. Nah, kalau di tempat kerja yang kami lakukan, yang sering saya lihat lakukan, refreshment training gitu Pak. Jadi bagaimana orang di drill dengan ini setiap hari gitu. Sehingga ini nih kayak culture gitu. Jadi bukan lagi standard operating procedures, tapi adalah culture. Jadi sebagai budaya gitu. Ya. Jadi sama kayak, mungkin agak melenceng contohnya sedikit, kayak senyum gitu Pak ya. Jadi kalau di pariwisata, senyum itu kan compulsory Pak ya. Jadi harus kita lakukan gitu ya. Nah, di budaya beberapa orang nggak senyum. Indonesia kita kan memang gampang senyum gitu ya. Jadi saya banyak punya expatriate beberapa orang-orang Ukraina, orang Rusia, memang susah mereka senyum gitu. Nah, jadi refreshment training saya adalah mengenai senyum untuk orang-orang itu gitu. Nah, untuk yang berbau CHSE, safety gitu juga saat ada bom. Jangan pas ada bom aja safety gitu. Ngecek barang itu adalah kebiasaan, kebudayaan. Jadi harus ada refreshment training. Terutama saat ada staf baru, ada pegawai magang, yang mungkin culture-nya masih agak berbeda gitu. Kalau pegawai yang memang sudah benar-benar lama di pariwisata, pengalaman saya Pak, yang begini-begini ini udah gimana ya? Mendarah daging ya. Mendarah daging gitu. Saya sendiri ada contohnya, istri saya sering komplain, kok saya bisa mungut sampah di jalan gitu kira-kira gitu. Saya sambil jalan sama istri saya ke mall gitu, ada sampah secara naluri memang saya pungut gitu. Secara naluri saat ketemu orang di elevator, orang saya suruh jalan masuk duluan. Itu karena 30 tahun begitu aja terus, jadi otomatis sudah mendarah daging gitu. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak baru, pegawai magang, pegawai dari luar negeri gitu yang mungkin darahnya belum kayak begitu, refreshment training Pak. Terutama gayanya sekarang berbeda kan gitu. Jadi yang dulu tidak COVID-19, nah gaya COVID-19 ini kita jadikan budaya gitu. Justru kalau sekarang Pak, kalau saya perhatikan gitu ya teman-teman yang di pariwisata yang sudah mendarah daging sama CHSE, ngelepas masker itu jarang Pak gitu. Kadang mereka sampai bek-bekan, kadang makan pun lupa buka masker sampai gitu. Jadi ini udah kayak yang standar gitu. Mungkin sama kayak orang di kesehatan mungkin gitu ya. Cuci tangan itu sudah pokoknya sampai tangan itu kembang-kembang deh gara-gara cuci tangan aja terus gitu kira-kira gitu. Nah, itu yang menurut saya mungkin harus menjadi kebiasaan dulu gitu ya. Bagaimana kita bikin refreshment training sehingga ini nih bukan sesuatu lagi yang diperdebatkan atau menjadi warning kalau tidak dilakukan, tapi ini udah kegiatan sehari-hari yang orang refleksnya sudah kayak begitu gitu. Dan itu sangat possible kalau dari pengalaman saya. Jadi tinggal bagaimana anak-anak baru, anak-anak magang, itu aja yang disesuaikan. Kalau yang lama gampang kalau menurut saya Pak. Jadi bisa dilakukan. Gitu Pak Yoga. Baik Pak. Jadi kata kuncinya sebetulnya tadi yang saya tangkap itu culture dari si organisasinya itu sendiri ya. Nah, jadi ini sambil mengingatkan lagi ke teman-teman mahasiswa yang mengambil magang juga, ketika kita masuk ke satu tempat praktek kerja, gitu kan ya. Ya mungkin yang pertama harus dipelajari adalah culture dari organisasinya itu sendiri ya, Pak. Dan biarpun mungkin dari organisasinya belum menyediakan refreshment training seperti tadi, tapi ya bagaimana kita bisa blending di dalam organisasinya itu menjadi sesuatu yang penting, karena ya jangan sampai berpikir seperti yang tadi sudah dicontohkan juga oleh Pak Dewa, ya udahlah asal ada, misalnya asal lulus kuliah atau apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita buang dulu, karena memang ya kalau mau jadi profesional latihannya dari sini. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Yoga. Ya, terima kasih Pak Yoko untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Rucika untuk jawabannya. Ya, mungkin
Seperti itu ya, saya juga rasanya zaman dulu saya pernah ngalamin tempat, beli oleh-oleh di Semarang kayak gitu yang ternyata belum ada zaman CHSE kayak gini, tapi dikenal banget kayak paling jujur, terus ngaku kalau tempat dia bukan makanan paling enak, tapi pasti boleh kembaliin kalau nggak puas dan segala macam kayak begitu. Dan itu justru, nangkring banget, Pak, di otak saya, Pak. Itu kayak, tempat yang paling boleh didatengin lagi lah, kayak. Nah, mungkin kalau istilahnya CHSE ini lebih mendorong kesengajaan gitu ya, Pak. Membuat yang Saya tadinya setuju. nggak budaya jadi budaya dan segala macam kayak begitu, sehingga kalau tadinya emang belum biasa, ya akhirnya ya ulang-ulang aja terus sehingga jadi habit, kayak begitu gitu ya, Pak. Ya. Dan gini Pak Albert, kalau saya boleh tambahkan sedikit, zaman sekarang ini kan orang bisa sensing ya begitu, orang bisa merasa ini udah benar-benar budaya, apa aturan yang dipaksakan kan begitu kira-kira ya. Jadi kalau Pak umpamanya ada waktu coba dia perhatiin komentar-komentar orang di TripAdvisor gitu Iya, ya, iya. atau di Holiday Check atau di mana. Di situ akan kelihatan. Jadi sebenarnya oh saya menikmati perjalanan karena orangnya begini. Jadi akan terrefleks sekarang. Nggak bisa kita kayak zaman dulu yang kelihatannya begitu padahal enggak gitu. Wisatawan tuh akan ngomong dia gitu, dan dia Iya, iya. akan terbaca oleh orang lain gitu. Jadi zaman sekarang apa dengan teknologi, people inviting people, connected society yang kayak begitu kan gimana ya? Memang harus sincere gitu, memang harus Iya. sebagai budaya gitu. Orang nggak bisa pura-pura itu nggak dengan manusia itu kita nggak bisa pura-pura gitu lah kasarnya. Jadi lebih harus dari dalam hati gitu ya, harus sincere kita melakukannya gitu. Iya, betul, Pak. Siap, Pak. Saya tuh orang yang tahu banget orang lagi senyum palsu atau enggak karena saya sendiri senyumnya suka palsu, Pak. Oh Jadi gitu. jadi saya tahu banget, senyum tulus dari hati sama yang bohong-bohongan itu yang kayak gimana, jadi saya tahu. Jadi Oke, udah nggak bisa kita dibohongin Pak Albert. iya, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya kalau emang ada gitu. Kalau enggak nanti, ya istilahnya tentunya, kita bisa, menyimpulkan dan akhirnya ya artinya semoga semuanya sudah benar-benar ngerti gitu ya. Kayak CHSE bukan cuma untuk Kang Eka dan Kampung Rajut dan juga mahasiswa yang, magang juga, tetapi untuk teman-teman yang lain semuanya karena ya ini bukan sesuatu yang buruk untuk bisa dicerna kayak begitu gitu. Pasti berguna sekali di kehidupan nanti, seperti kata Pak Yoko juga ya untuk kuliah juga gitu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke deh, kebetulan juga di Bapak udah 9:30 malam ya, Pak. Kayak begitu ya, Pak. Iya, Bapak kan langsung dari Bali ini ya, saudara-saudari sekalian seperti itu, jadi bedanya 1. Oke, kalau begitu mungkin, eee, bisa kasih tepuk tangan mungkin untuk Pak Rucika kayak begitu istilahnya ya istilahnya, tentunya apa, sekali lagi saya tekankan semoga ini menjadi sesuatu yang berguna sekali bukan cuma karena kita pelaku wisata, tapi memang untuk semua yang ada di sini. Kesimpulannya adalah biarkanlah CHSE ini jadi sesuatu sertifikasi, tapi nilai yang bisa kita serap semuanya adalah bahwa sesuatu yang baik itu memang harus dibiasakan supaya jadi budaya, seperti itu. Oke, kalau kayak begitu ya tentunya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pak Rucika untuk bisa menjadi narasumber hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk kehadirannya semua yang sudah hadir di sini, baik Kang Eka dan tim, juga mahasiswa semuanya, yang baik diwajibkan ataupun tidak, seperti itu. Jadi istilahnya Saya seperti juga itu. berterima kasih Pak Albert, Ya, Pak Yoke, dan salam juga buat Kang Eka dan tim di Kampung Rajut gitu ya. Jadi mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu langsung dan melihat Kampung Rajut jadi jauh lebih berkembang gitu ya. Adik-adik pasti. mahasiswa juga mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam dan tentunya jangan lupa untuk yang sudah hadir tadi mungkin sudah ada daftar hadir, saya sekali lagi pencet seperti itu, silakan diisikan karena apa ya itu pun dokumentasi seperti itu. Oleh karena itu sekarang mungkin supaya ada dokumentasi yang sekali lagi, saya minta untuk semuanya bisa on cam mungkin ya, seperti itu, supaya kita bisa berfoto-foto, seperti itu. Jangan jangan takut
kaosnya udah gimana dan segala macam kayak gitu, ya nggak apa-apa, namanya juga udah malam, gitu ya. Ya, saya minta tolong semuanya untuk bisa on-cam ya, biar kita bisa dokumentasikan seperti itu. Oke, di saya sih ada, wow, komputernya kecil, 6 halaman ya, jadi giginya biarkan kering dulu. Senyum dulu semuanya. Siap, mulai ya. 1, layar 1 dulu, silakan. 1, masih banyak nih. Ya, 1, 2, 3. Halaman 2. Ya, siap. 1, 2, 3. Halaman 3. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 4. Wah, halaman 4 pada off cam semua, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Halaman 5. Saya tunggu halaman 5 ya. 1, 2, 3. Dan halaman 1, 2, 3. Oke, kalau begitu rangkaian acara kuliah tamu hari ini sudah selesai tentunya. Ya, istilahnya selamat beristirahat untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rucika untuk menjadi narasumber. Dan semoga kita bisa bertemu lain kali lagi, bukan cuma online, tapi juga onsite, supaya saya bisa ke Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk bisa hadir. Saya stop recording.